Oke, selamat datang kembali di lanjutan pembahasan soal cerita untuk buku drilling milik Pingley dan Fandi Apeh. Ya, jadi yang buku yang ini kita lanjut. Tadi pembahasannya tadi sore ya sudah sampai di nomor 18. Sekarang kita akan coba nomor 19. Di nomor 19 ya. Radit, bukunya sama, bentar Bang. Oke. Silakan. Di halaman 199. Agak buram ya. Halo. Marvel. Ntar dulu. Di nomor 19. Radit melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak tersebut di peta 14 cm dengan skala 1:3.500.000. Vino juga melakukan perjalanan yang sama dengan kecepatan 98 km per jam. Berapa selisih waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota tujuan? Halo Cia. Silakan dicoba untuk dikerjakan untuk nomor 19 ini. Ini pilihan-pilihannya dalam bentuk jam dan menit. Halo Aqua. Aqua ini siapa? Dalam bentuk jam dan menit. Jadi kemungkinan hasilnya dalam bentuk pecahan campuran ya, atau mungkin malah desimal. Nah, kita lihat dulu soalnya di sini. Mungkin kita, karena ada beberapa variabel ya, ada kecepatan dari dua orang dengan kecepatan berbeda, kemudian ada jarak di sini ya. Jadi mungkin kita perlu cari dulu jarak tempuhnya dalam jarak sebenarnya ya, karena kita disediakan jarak pada peta dengan skala ya. Jadi dengan skala di sini adalah 1:3.500.000 ya. Ini berarti 1 cm pada peta setara dengan 3.500 cm pada jarak sebenarnya. Jadi kita konversi dulu. Kalau 14 cm itu setara dengan berapa? Jadi ini kita akan kali 14, karena di sini 1 berubah menjadi 14. Kita kali 14, maka 35 kita juga kali 14. 35 kali 14 tekniknya boleh kita kali 2, 70. Kemudian ini kita bagi 2 ya. Strateginya kiri kanan seimbang, kali dan bagi. Jadi kalau dibagi 2 7. Jadi 490. 490 terus nolnya ikut 5. 1 2 3 4 5. Ya. Inilah jarak sebenarnya dalam bentuk cm. Nah, kita konversi ke kilometer dengan menghilangkan nolnya sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Jadi 490 km. Ya. Jadi dalam jarak 490 km, berapakah perbedaan atau selisih waktunya ya? Nah, di sini perlu diingat untuk rumusnya, untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jadi bisakah kita mengerjakan langsung karena ini selisih waktu? Bisakah kita langsung kurangkan 98 dengan 80 untuk mendapatkan hasilnya ya. Jadi ini saya meragukan apakah bisa ya, karena kecepatan letaknya di sini dia ada di per.
ada di bawah ya, jadi agak riskan. Jadi sebaiknya kita kerjakan terpisah saja ya. Jadi kerjakan masing-masing. Untuk si radit berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, jadi jarak dibagi kecepatan. Jadi kita bagi 490 dibagi dengan kecepatannya si radit yaitu 80. Nah, ini kita bagi saja. Maka akan dapat jawaban 49 dibagi 8. Oke. 49 dibagi 8 ya. Jadi dapatnya 6 kali 8 48 sisa 1. 6/8 jam. Nah, sementara untuk si Vino 490-nya kita bagi kecepatannya yaitu 98 ya, sesuai dengan rumus ya. Jadi 490 dibagi 98. Ini dapatnya berapa? 5 ya. 5 kali 98 pas dapat 490. Nah, selisih waktunya di sini berarti kita kurangkan. Oktoriska sudah menjawab. Thank you. Sudah menjawab. Ya, jadi selisih waktunya di sini adalah kita kurangkan. Ya, jadi sambung di bawah ya. 1/8 jam. 1/8 ini saya ubah jadi 1 jam. 1 jam 1/8 jam. Jadi kalau mau diubah ke menit, karena pilihannya menit detik ya, jadi kita kali 60 menit. Nah, ini konversinya berarti jawabannya berarti yang selain B ya. 1/8-nya yang kita kerja dulu. 1/8 kali 60 bagi 8 itu 7,5 menit. 7/2 menit. Nah, 1/2 menitnya kita ubah ke detik kali 60 lagi ya. Ya, jadi dapatnya 30 detik. Jadi hasilnya adalah 1 jam 7 menit 30 detik. 1 jam 7 menit 30 detik. Jadi jawabannya yang E. Kira-kira seperti itu. Jadi masih muda, memang kelihatan panjang, tapi sebenarnya pengerjaannya masih simple ya. Jadi kita hanya gunakan rumus untuk mencari waktu. Waktu adalah jarak bagi kecepatan. Silakan yang mau screenshot atau yang mau bertanya boleh sebelum lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, silakan komen-komen juga ya di kolom komentar jawabannya ABCDE. Tidak apa-apa. Jangan takut untuk salah. Nomor 20, berapakah jumlah bilangan positif? Berapakah jumlah bilangan positif yang memenuhi persyaratan berikut? Ini sambung ke atas saja. Oke. Jadi syaratnya di sini bilangan bulat positif, bilangan terdiri dari 3 angka dan 2 angka yang kurang dari 200 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Tiap bilangan boleh mengandung angka yang sama. Oke, ini boleh sepertinya ya. Saya kasih ilustrasi dulu. Yang mana sih yang dimaksud ya? Jadi ada 2 versi, ada yang 3 angka. Ini berarti ratusan ya. Ya. Misalnya saya ambil 1, 2, 3, angka 123 ya, ini memenuhi karena dia kurang dari 200 dan angka penyusunnya 0, 1, 2, 3, 4. Boleh juga 1, 1, 1 karena tiap bilangan 111 ini mengandung angka yang sama, boleh ya. Boleh juga selain 3 angka, boleh juga yang 2 angka. Jadi kita kerjanya
2 kali ya, 2 kali kerja. Kita cari yang versi 3 angkanya, ada berapa kemungkinan. Terus kita cari juga yang versi 2 angka. Sesusah itu masuk CPNS, tidak kok. Butuh perjuangan ya. Mindsetnya kita ganti, jadi susah menjadi butuh perjuangan. Nolnya nggak ikut kah? Nol boleh ikut, tapi nolnya jangan diletakkan di depan ya. Kalau nolnya diletakkan di depan, nanti misalnya untuk cari ratusan, nanti jadi puluhan dong kalau nolnya ditaruh di depan. Jadi untuk yang 3 angka, nolnya jangan ditaruh di depan. Yang di 2 angka juga sih, kalau nolnya ditaruh di depan nanti jadi satuan hasilnya, bukan lagi puluhan. Oke, jadi misal ya, untuk yang 3 angka, berarti kemungkinan yang di depan ini karena penyusunnya hanya 0 sampai 4, yang memungkinkan di depan hanya angka 1. Ya, jadi yang boleh mengisi untuk yang paling depan hanya angka 1. Untuk puluhannya boleh ke 5-5-nya. 0, 1, 2, 3, 4. Boleh 1, 0, 1, 1, 1 sampai 1, 4. Nah, yang paling belakang juga boleh semuanya karena boleh diulang ya. Boleh 100, boleh 110, 120 ya, dan seterusnya. Jadi ini angka-angka yang boleh masuk ya. Besok di sekolah materi apa Pak? Velva Gaming. Besok di sekolah masih melanjutkan. Jadi banyaknya angka yang bisa kita tulis di sini. Jadi ini 1 angka yang bisa. Ini boleh 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga boleh 5 angka. Jadi 1 kali 5 kali 5. Dikalikan. Jadi 1 kali 5 kali 5. Jadi 25 bilangan ya, atau 25 cara. Ya. Sekarang kita coba yang untuk 2 angka. 2 angkanya ya. Yang 2 angkanya berarti sama, tidak sama. Ya, untuk 2 angka karena ini di bawah 200, berarti boleh ke 5-5-nya nih masuk, kecuali yang 0 ya. Jadi boleh 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya hasilnya 11, boleh 1, 2. Ya. Untuk yang di belakang boleh 0 sampai 5, 0 sampai 4. Jadi ada 5. Ini ada 4, ini ada 5. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan ditanyakan kalau kurang jelas ya. Kak, analisis soalnya mulai dari nomor 1 dong. Analisis soalnya mulai dari 1. Ini sudah nomor 20. Nomor 1-nya ada di rekaman, sudah direkam, boleh dicek di YouTube, klik saja profil saya di kiri atas, nanti ada tulisan untuk menuju ke, ada link ya untuk menuju ke YouTube, sudah di-upload, kecuali yang tadi sore belum di-upload. Oke, jadi sini adalah 4 kali 5, jadi 20 cara. Nah, karena ini 25 cara, ini 20 cara, jadi totalnya adalah 45 cara. Bukunya apa itu Kak? Bukunya ada di etalase nomor 1, yaitu Drilling Tembus CPNS 2023 dari Pingli dan Fandi Ape. Ini sudah masuk di soal cerita. Jadi kemarin-kemarin di live-live sebelumnya kita sudah bahas hitungan, kemudian perbandingan, deret angka. Ini sudah rekamannya ada di YouTube. Silakan dicek saja di profile, kemudian diklik linknya, nanti muncul YouTube-nya. Boleh disimak rekaman untuk pembahasan soal-soal sebelumnya. Lanjut ya, kita masuk ke nomor 21. Sambil kalau masih ada yang mau tanya-tanya untuk nomor 20 juga boleh. Nomor 21. Silakan dicoba. Jika harus menempuh jarak kalau tidak boleh mengandung angka yang sama. Kalau tidak boleh mengandung angka yang sama ya,
Ini saya ulang dulu sambil yang lain lihat nomor 21-nya ya. Kalau tidak boleh mengandung angka yang sama, maka nanti pengalinya di sini 1 kali 4 kali 3 ya, 143. Kenapa demikian? Karena satunya sudah dipakai, tersisa 4. Nah, jadi tersisa 3, 143. Jadi nanti 12 cara. Sementara di sini 4 kali 4. 4 kali 4 ya. Karena misalnya 1 sudah terpakai, jadi 0, 2, 3, 4 yang bisa dipakai. Jadi 4 kali 4. 16, jadi 12 tambah 16, 28. Ya. Baru mulai Kak, iya baru 2 nomor nih. Nah, jadi kalau mau dijelaskan ulang, nanti boleh dicek di rekaman ya. Next, nomor 21, coba-coba sambil saya ambil minum dulu. Ya, di nomor 21 ini menempuh jarak 18 cm dengan skala 1:2456. Berapa kilometer jarak tempuhnya? Ya, jadi ini hanya rumus biasa. Skalanya 1:2456. Nah, kalau 1 cm senilai dengan 18 cm, berarti ini senilai dengan berapa? Jadi kita kali 18 di sini, maka ini juga kita kali 18. Jadi kita hanya kali 18 saja. Lalu kita cek pilihan jawaban yang sama dengan itu. Saya sudah subscribe, Kak. Thank you. Boleh dicek di video-video terbarunya ya. Kalau tidak salah sudah ada 7 yang diupload di sana. Dari live pertama sampai live ke-7. Live yang sebentar di sore dan yang ini akan diupload juga di sana. Oke, jadi sisa kita kalikan 2456 dikali 18 ya. Solusi ini dari buku drilling ya Kak, ya benar. Buku drilling yang warna biru. Diki menjawab E. Oke, jadi ini kalikan 6 kali 8 48, 8 kali 5 40, simpan 4, 32, 6, simpan 3, 19. Kemudian 6, 5, 4, 2 dijumlahkan 8, 10, 12, 14, 4. Jadi 4, 42, 08 tambah 03 cm. Nah, kalau kita ubahnya sama-sama D kakak, D apa E nih ya. Jadi setelah dapat jawaban ya 44.208.000 cm, kita konversi ke kilometer. Jadi kita hilangkan nolnya 5, tapi karena di sini tidak semuanya 0, jadi kita letakkan komanya di 5 angka di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 442,08. Jadi jawabannya yang E. Kira-kira seperti itu untuk nomor 21. Bang, kalau udah selesai belajar satu buku drilling, apa bisa lulus CPNSK? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi rajin-rajin berlatih sih sampai deadline waktunya. Ya. Siapa yang paling banyak berusaha dan berdoa, itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala pantaskan untuk lolos ya. Jadi banyak berusaha, banyak berikhtiar, banyak berdoa, banyak bersedekah juga ya. Sholat tahajud jangan lupa ya. Next, nomor
22. Jadi kalau bukunya sudah habis ya cari lagi buku yang lain ya. Tio, yang paling susah itu bagian apa, Kak? Mungkin di soal-soal cerita seperti ini bukan susah, tapi kadang tidak bisa ditebak yang muncul modelnya seperti apa, dan kadang hitungannya ribet. Untuk hitungan angka-angkanya tidak bulat-bulat. Kalau kayak deret angka kan lebih gampang ya. Soal cerita menurut aku ya sama dengan Mei ya. Next, nomor 22 sambil dilihat. Rudi menyimpan uang di bank sebesar 6.450.000 dengan bunga 9% per tahun. Berapakah jumlah uang yang dimiliki Rudi 17 bulan yang akan datang? Ya, jadi bikin pusing duluan. Yang penting paham dulu ya kakak Mei. Paham dulu maksud soalnya, baru bisa dikerjakan ya. Ini sistem bunga. Kalau kita menabung di bank, kita akan mendapatkan ketambahan uang yang disebut sebagai bunga. Mbak Oktoriska sudah menjawab ya, A katanya. 9% per tahun. Ya, jadi 9 persen per tahun ya. Jadi kalau 1 tahun itu 9/100 dikali tabungan awal 6, 4, 5, 10, 000. Ini kalau menabungnya 1 tahun. Cuma kalau 17 bulan berarti kita harus buat lagi 17/12 di depan. 17/12 menandakan 17 bulan ya. Karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi 17/12. Ya, inilah yang akan kita kerjakan. Setelah dapat ini, sisa ditambah dengan tabungan awalnya yang 6.450.000 untuk dapat jawabannya. Nah, ayo kita coba kerjakan di sini. Nolnya bisa kita coret. Nah, nolnya 2 dengan 02 di atas boleh kita coret. 9 dan 12 kita boleh sederhanakan. Bagi 3 dengan bagi 3 dapat 4. Iya. Seperti itu ya. Jadi kita kerjakan dulu yang di atas. 17 kali 3 51 kali 6 450 00. Nolnya masih ada 2 aja ya, 00. Bagi 4. Nah, inilah yang akan kita kerjakan. Semangat tahun ini, semoga lulus, amin ya Allah. Semoga yang nonton video live ini semuanya lolos. Ya, kita hitung. Ya, ini pakai kalkulator aja ya. Tidak, kita tidak boleh memakai kalkulator. Ya, ini anggap sudah aslinya. Jadi kita manual perkaliannya ya. Ini bagusnya sih dibagi 4 dulu nih supaya gampang. Kalau dibagi 4 berarti 6 bagi 4 1, sisa 2, 4 bagi 4 6, 5 bagi 1 1, sisa 10, 10 bagi 4 2, sisa 2, 20 bagi 4 5. Jadi 16125 dikali 51. 16125 kali 51. 16125. Kok kayak pilihannya tidak ada ini, sebentar ini. 17 kali 3. Ya, sudah, kita lanjut dulu ya. Namanya juga dicoba. Kali 51 kali 5. 5 kali 5 25, simpan 2. 12, simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Terus 5 kali 6 30. 0 simpan 3. 8. 5 7 3 12 28. Loh, Kak, kalau diskon bunga, kalau diskon 100 kurang, iya. Halaman berapa, Kak? Ini di amin, Kakak. Ini halaman 199 ya. Barangkali ada yang salah di perkaliannya di sini ya. Saya cek kembali dulu. 199 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 1
Bagi 3, bagi 3, 4, 17 kali 3. Oh, salah di sini kali. 30 tambah 21, 51 sudah benar. 6, 4, 50 bagi 4, 1, 2, 4, 6. Kemudian 1, 10 bagi 4, 2. Sisa 2, 20 bagi 4, 5. 16. 125 kali 51. 16, 125, 5. Tadi ada yang kecoret. Ulang aja ya. 16, 125 kali 51. 16, 125. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12 simpan 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 5 kali 6, 30. Tulis 0 simpan 3. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. Tetap sama ya. 7, 12, 2, 8, 22. 8, 22, 3, 7, 5. Ya, ini kita jumlahkan dengan 6.420 ya. Jadi kita jumlahkan dengan 6.450.000. Dijumlahkan 5, 7, 3, 2, 7, 12, 8 ya. 7 sorry. Jadi hasilnya 7, 2, 7, 2, 3, 7, 5 ya. Jadi yang paling dekat yang A ya. Jadi setelah dijumlahkan dapat 7, 2, 7, 2, 3, 7, 5 ya. Beda tipis lah ya. Mungkin masih ada yang salah hitung. Terus dikali 17 ditambah 64. Ya gitu enggak? Ya, yang penting paham caranya ya. Oke. Kira-kira seperti ini penjelasannya. Silakan yang mau coba-coba lagi, yang mau screenshot silakan ya. Jadi usahakan latihannya jangan pakai kalkulator dulu ya. Enggak apa-apa, manual. Kali-kalinya pakai rumus dasar MIT. Mas Yitro ini kayaknya sudah banyak belajar, banyak rumus-rumus cepatnya ya. 17 per 124 dari mana tadi? 17 per 12 itu ya. Karena 17 bulan 1 tahun 12 bulan. Jadi kayak gini ya. Dari mana 4-nya? Dari 9 sama 12 kita bagi 3. Jadi bukan 124 ya, 12-nya dicoret berubah jadi 4. Oke, silakan. Udah persiapan dari bulan April kemarin, Bang. Suka kontennya, ngitungnya manual ya. Jangan pakai kalkulator ya, manual aja. Cuma kita biasa kena prank ya, kita hitung manual ternyata memang jawabannya tidak ada. Jadi kadang suka apakah hitungannya yang salah? Ternyata memang soalnya yang salah. Tadi ada beberapa yang seperti itu. Mas Yitro udah persiapan dari April. Luar biasa. Yang lain jangan mau ketinggalan. Oke, kita sambung ke nomor 23. Sebuah data menunjukkan bahwa berat badan pendusun. Oh, ini jadi kita lebih baik data dulu, buat dulu dalam tabel ya, nomor 23 ini biar gampang. 23. Sebuah data berat badan kisaran tertentu. 30 jiwa, berat badan antara 40, berat badan antara 40 sampai 44. Ada sebanyak 7 penduduk. Penduduknya ada 7. Kemudian berat badan 45 sampai dengan 49. Ada sebanyak 6. Masih bingung hitung-hitung manual. Kali biasa ya. Rajin-rajin aja. Rajin-rajin hitung-hitung manual. Kita pindah ke belakang, tabelnya sudah dikonversi ya. Soalnya sudah dikonversi dalam tabel nih. 50 sampai dengan 54 itu ada
berkisar berapa orang tadi di belakang? 9 ya. Jadi kita tulis tabelnya 9. Dan sisanya berkisar 55 sampai 59. Sisanya total tadi katanya 30. Jadi ini 7 tambah 6 tambah 9 sudah 21 ya. 22 ya. 13 tambah 9 22. Jadi sisa 8 orang. Ya, 14 tambah 16 ya. Supaya jumlahnya 30 orang. Berapa rata-rata berat badan seluruh penduduk di dusun tersebut? Ya. Jadi kalau mencari rata-rata, kalau data tunggal, jadi jumlah berat, ini berat ya. Jumlah berat semua orang dibagi banyaknya penduduk. Jumlah bagi banyaknya. Ya. Jadi jumlah dibagi banyaknya. Ini kalau datanya dalam bentuk data tunggal, artinya di sini kan pakai rentang ya. Pakai rentang jarak dari sini sampai sini. Jadi agak susah untuk menentukannya. Kalau data tunggal hanya satu aja datanya di sini. Nah, kalau seperti ini bagaimana mengambil pengalinya? Jadi kita ambil dulu tengahnya. Jadi kita buat sini tabel lagi satu. Namanya apa ya istilahnya? Data tengah lah dari ini. 42 sama 44 tengahnya berada di mana? Tengahnya berada di 42. Ini tengah-tengahnya berada di 47. Ini 52, ini 57 ya. Cara cari tengahnya dijumlah aja baru dibagi 2 ya, boleh. Nah, inilah yang mewakili BB-nya. Jadi anggaplah diwakili oleh yang ini. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus ya. Jumlah berat badannya berarti kita ngambil 42 kali 7. Nah, itulah jumlahnya. 47 kali 6, 52 kali 9 dan 57 kali 8. Itulah jumlah beratnya nanti. Sementara jumlah penduduknya tadi sudah ada 30. Ya, jadi inilah yang akan kita kerjakan. Seperti itu. Silakan boleh sama-sama ya. 42 kali 7, 40 kali 4 kali 7 28 tambah 14 jadi 294. 47 kali 6 24 terus 42 jadi 282. 5 kali 9 45 tambah 18 46 8. 57 kali 8 400 atau 40 tambah 56. Ya, seperti ini. Jadi inilah yang akan kita jumlahkan. Totalnya berapa? 42 total 6. 6 tambah 8 14 20. Tulis 0, simpan 2. 11 tambah 8 19 tambah 6 25 tambah 5 30. 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 4 15. Jadi 1500 bagi 30 dapatnya 50 ya, coret ya. 50. Jadi jawabannya 50 kg. Ya, ini rata-rata ya. Jumlah berat dibagi banyaknya penduduk. Jumlah berat tadi diwakili oleh tengah-tengahnya ya. Yang beratnya 42 ada 7 orang, jadi harus dikali. Yang berat 47 ada 6 orang, jadi harus dikalikan untuk mengetahui jumlahnya. Setelah itu ditotalkan. Itulah jumlah berat semua penduduk dibagi berapa banyak penduduknya. Cara menentuin BB-nya, ambil tengahnya ya. Jadi 40 tambah 42 dibagi 4 dibagi 2. Itu ya. Jadi tengahnya adalah 42. Atau 0 tambah 4 aja, 0 tambah 4 bagi 2. Nah, jadi 42. 5 tambah 9, 14 bagi 2, 7.
0 tambah 4 bagi 2, 2. Gitu aja. Dari soal ya. 2-nya dari mana? 2 yang 42 ya. Ambil tengahnya ini ya. Ambil tengah-tengahnya. 40 sama 44, tengahnya 42. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, soal rata-rata lainnya dong. Tadi cara dapat penduduknya bagaimana? Dari soalnya emang ada. Jadi soalnya panjang, saya tuliskan dalam bentuk tabel. Oke. Soal rata-rata lagi. Soal rata-rata mungkin sebentar ada. Oke, lanjut nomor 24. Bagaimana ini? Yang mau screenshot dulu nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Dalam sebuah pertemuan dihadiri 90 peserta. Jika setiap peserta bersalaman dengan peserta lain, maka banyaknya jumlah salaman yang terjadi. Ini banyaknya salaman yang terjadi. Ya, jadi ini kalau manual kan banyak sekali ya. Banyak sekali salamannya. Si orang pertama sama orang kedua sampai orang ke 90. Ya. Jadi ini namanya nanti pakai kombinasi ya. Salaman itu membutuhkan 2 orang. Ya. Kombinasi ya Kak? Iya benar. Jadi kombinasi dari 90 orang kita akan memilih pasangan 22 orang ya. Jadi dari 90 kita akan memasangkan 2. Kenapa kombinasi Kak? Kenapa bukan permutasi misalnya ya? Kalau permutasi, salaman A dan B dianggap berbeda kalau B dengan A yang bersalaman. Padahal kan sama aja, kalau A bersalaman dengan B ya sudah pasti B dengan A dianggap satu jenis salaman. Jadi pakainya kombinasi. Seandainya dianggap berbeda maka itu dibuat permutasi. Oke. Sandy menjawab D. Ya. Apakah benar D? Yang lain ditunggu juga jawabannya. Cara kombinasi kemarin ya, kalau permutasi gini. Permutasi misalnya 92. Jadi kita kalikan mundur 90 sebanyak 2 angka. Nah, jadi 90 kali 89. Ini permutasi ya. Jadi bukan permutasi sih. Nah, kalau kombinasi sama, dikali mundur 90 sebanyak 2 angka. Kemudian dibagi 2 juga mundur sebanyak 2 angka. Jadi hasilnya 90 kali 89 bagi 2 kali 1. Jadi beda permutasi dan kombinasi hanya di situ. Kalau permutasi tidak ada pernya, kalau kombinasi ada pernya. Kenapa ada pernya? Karena lebih sedikit. Ya, lebih sedikit jabat tangannya karena dianggap AB bersalaman sama saja dengan BA. Sementara kalau permutasi dianggapnya beda kasusnya. Seperti itu. Ya, sisa dilanjut ya. Kak, soal cerita yang gini kalau di CPNS atau lebih susah lagi? Harusnya sih kayak gini ya modelnya, setara dengan ini ya. Nah, lanjut. 90 bagi 2 boleh ya. 90 bagi 2 45 kali 89. Jadi sisa kita kalikan 45 dikali 89 ya. 45 kali 89. Ya, terserah sistem kalinya seperti apa. Ini buku yang mana Kak? Yang dipin ya? Iya, yang saya pin, yang drilling. Ya, jadi kalikan biasa. Saya biasa kalinya kadang kalau gini saya kalikan 4 kali 8 32. Kali silang 36. Kali silang 40. Jadi total 76. Ini 5 kali 9 45 ya. Jadi totalnya 4005. Kayak gitu ya.
Ini cara perkalian yang berbeda. Kakak live ini suka diupload di YouTube nggak? Iya. Etalase 1 benar. Iya, diupload di YouTube ya. Jadi boleh dibuka profil saya di kiri atas. Nanti ada link YouTube di situ. Sudah diupload sekitar 7 video ya di YouTube. Pembahasan yang malam ini sama yang tadi sore juga akan diupload. Jadi total sudah 9 live ya. Khusus membahas buku drilling ini yang ada di etalase nomor 1. Suka kakaknya fokus ngajarin, bukan kayak yang lain fokusnya jualan buku. Iya, jadi sebenarnya ini bukunya minta sampel gratis ya kalau jualan itu. Jadi yang sudah dikirim ke saya yang ini sampel gratisnya. Jadi yang lain belum dibahas. Jadi saya habiskan dulu di sini minimal detailnya, baru kalau sudah ada buku yang lain baru dibahas lagi. Next, Feby membeli sebuah sepatu harga 485.600. Jika Feby harus membayar dengan 461.320. Berapa potongan harga yang didapat? Berapa diskon yang didapatkan? Oke, jadi kita cari dulu potongannya ya, diskonnya berapa? Diskonnya berapa? Jadi kita sisa kurangkan 485.600. Kita kurang dengan 461.320. 485.600 dikurang 461.320. Dikurangkan 0 kurang 0, 0, 0 kurang 2, 8, pinjam 1, sisa 5, 2, 4, 2. Jadi 24, 280. Ini adalah diskonnya. Terus bagaimana mencari persen diskonannya? Jadi persen diskonannya sisa kita bandingkan diskonnya terhadap harga awal. Jadi harga beli ya, yang ini. Jadi karena kalau kita cari diskonan biasanya kita kali dengan harga awal, harga beli. Jadi ini kita bandingkan per 485 600 kali 100%. Ya, jadi ini caranya. Ya, jadi 2428 465 600 ya. Oke, jadi itu yang akan kita bagi. Karena pilihan jawabannya tidak koma-koma, berarti ini sudah ada jawaban dari Sandy menjawab C. Mbak Sandy menjawab C. Jadi kita bagi saja ya. 242800 bagi 485.600. Ya, 485.628 ya. Jadi karena ini tidak koma-koma ya, kemungkinan jawabannya bisa kita coba-coba. Jadi bisa diestimasi ya. Nah, jadi misalnya ini anggap ini sebagai 240 ya, anggap ini sebagai 500 ya, hampir 500.000. Jadi kelebihan ya. Iya, tambah 00 lagi ya, tambah 01. Nah, jadi estimasinya dikali sekitaran 5 apa dikali sekitaran 6. Jadi kita bisa coba-coba. 4856 dikali 6 misalnya. Ya, harusnya itu bisa dapat ke jawabannya. Seperti itu. Ya. Kita coba kali 5 ya, kali 5. 038 03 5 kali 5 25 tambah 3 8 5 simpan 2 ya. 5 kali 8 40 tambah 2 tulis 2 simpan 4. 5 kali 4 20 tambah 4 24 ya, jadi pas ya. Jadi jawabannya 5%. Jadi pakai estimasi dulu baru dikerjakan. Ada tadi pertanyaan nomor 16
Tadi jawabannya apa? 16. Mana 16? Ya, 16 itu tidak ada jawabannya sih. Harusnya 843 ya. 843. Karena tadi salah soal. Kalau di soalnya 80 km per jam di pembahasannya ya, 80 km per jam, kemudian 96 km per jam. Jadi typo. Lanjut 5% ya. Halo Om, ini 5% ya? Iya. Belajar matematika. Halo Om, ini keponakan saya dari mana ini? Next, kita lanjut ke nomor 26. Nela menempuh sebuah perjalanan bisnis dari Subang. Oke. Subang, Jawa ya. Nela menempuh perjalanan bisnis 3 jam 45 menit dengan mengendarai sepeda motor. Dalam waktu 3 jam. Jarak perjalanan tersebut adalah 16 cm dengan skala 1:1.500.000. Bagaimana perbandingan kecepatan dalam mengendarai kendaraan tersebut? Jadi perbandingan kecepatan. Jadi kita disuruh cari kecepatannya, terus kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan, tapi dengan jarak yang sama. Jadi ini kalau mau pakai cara panjang, kita cari dulu jarak tempuhnya dengan menggunakan rumus ya di sini. Setelah itu baru kita bandingkan masing-masing ya kecepatannya. Tapi kalau mau cepat karena karena jaraknya sama ya, jadi kita bisa bandingkan saja waktunya. Waktu tempuhnya ya, 4:5 kah? Ya, kita lihat sebentar. Cuma nanti dibalik karena rumusnya kan jarak adalah kecepatan kali waktu, gitu ya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Maka hubungan antara waktu dan kecepatan itu saling berbalik nih. Kalau saya tuliskan di V sama dengan ini menjadi S per T. Ya, jadi antara waktu dengan kecepatan berbalik nilai. Ya. Jadi karena ditanyakannya ini kecepatan dan kita di soal ada waktu. Jadi nanti jawabannya dibalik. Misalnya setelah kita bandingkan jawabannya misalnya 2:3. Nanti kita tukar jadi 3:2. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita kerjanya hanya membandingkan 3 jam 45 menit terhadap 3 jam 45 menit dengan 3 jam. Kita tidak usah masuk ke jarak. Ya, jadi kita bandingkan 3 jam 45 menit dibanding 3 jam. Oke, jadi dibagi ya. Nah, ini kita samakan satuannya. Kalau mau sama-sama jam boleh, mau sama-sama menit juga boleh. Kalau jam berarti 45/60. Kita konversi 45 menit ke 60 menit. Ya, jadi 3/4 atau 3,75 jam. Jadi ini yang akan kita sederhanakan. 3,75 banding 3. 375 banding 300. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi banding sama saja dengan per. Nah, kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa ya? Boleh. Sama-sama dibagi 25 dulu. Nah, boleh kayaknya bagi 125 tidak boleh. Bagi 75 langsung boleh. Iya, bagi 75 langsung boleh. Jadi 5 banding 4. Bagi 75. Kalau yang di atas komanya dihilangkan dikali 100 supaya koma hilang. Jadi 5/4. Karena ini perbandingan waktu, kalau perbandingan kecepatan maka ditukar ya, 4/5. Jadi jawabannya yang E. 4/5.
Kira-kira seperti ini. Cara yang paling cepatnya, kita tidak usah menggunakan jarak ya. Karena jaraknya sama saja. Jadi kita mendingan langsung bandingkan waktu. Terus ingat nanti di akhir dibalik perbandingannya. Karena antara waktu dengan kecepatan saling berbalik nilai. Oke, silakan dicatat. Kemudian dikerja nomor 27-nya. Sambil saya intip pembahasannya ya, jangan sampai salah. Ya, pembahasannya sama ternyata. Oke. Lanjut nomor 27. Berikut ini kumpulan nilai ulangan suatu kelas. Median dari data tersebut. Median berasal dari mid. Mid artinya tengah. Jadi data tengah. Data yang berada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ini setelah diurutkan. Jadi kita urutkan datanya, habis itu kita cari tengahnya. Ini kan tidak berurutan ya, 6, 7, 8, 5 ya. Seperti itu. Harus nguji nyatet ini, nggak bisa bayangin. Oke, nggak bisa dibayangin ya. Oke. Nah, kita hitung dulu ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 data. Ya, jadi kita cari tengah-tengahnya di mana ya. Kalau datanya ada 5, misalnya ini saya kasih ilustrasi ya. Kalau datanya ada 5, A, B, C, D, E. Tengahnya berada di C. Ya. Jadi cara mendapatkan tengahnya, datanya ada 5 tambah 1 bagi 2. Jadi data ke 3. Seperti ini caranya ya. Kalau datanya 5 ditambah 1 bagi 2. Ini dapat tengahnya. Nah, kalau datanya ganjil seperti ini caranya. Seandainya datanya 25. Jadi 25 tambah 1 bagi 2. Jadi 26 bagi 2 data urutan ke-13. Tapi karena genap, nah misalnya genap ya, A, B, C, D, E, F. Ini ada 6. Tengahnya di mana? Ya, jadi tengahnya di antara C dengan D ya, di antara ke-3 dan ke-4 supaya seimbang nih kiri kanan 3 3. Nah, boleh enggak pakai rumus yang sama? Ya, jadi datanya ada 6 tambah 1 bagi 2. Jadi 3,5. Data urutan ke-3,5. Artinya di urutan ke-3 ditambah ke-4 dibagi 2. Ya, seperti itu. Berarti kalau datanya ada 27, tengahnya berada di mana? Ya, jadi kita tambah 1 bagi 2 ya. Atau boleh langsung bagi 2 deh. Jadi data ke-13, karena dibagi 2 ini 13. Ditambah data ke-14 bagi 2. Kalau mau tambah 1 bagi 2 boleh. 27 bagi 2 itu 13,5. Berarti data ke-13 ditambah data ke-14 dibagi 2. Nah, bagaimana menentukan data ke-13-nya? Jadi kita boleh buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu, atau boleh kita langsung coret-coret bukunya. Ya, jadi kalau layar pakai komputer berarti harus ditulis dulu ya. Ya, misalnya di sini data yang paling kecil di sini berapa nih? 5 ya. 4 tidak ada kan? 5. Jadi kita hitung 5-nya ada berapa? Jadi kita mau cari data ke-13. 1, 2, 3. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, ini kita sudah sampai data ke-3. Sekarang kita bulati yang 6. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah sampai di 8.
Lanjut ke nomor 7. 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 tuh di sini di 7. Masih ada satu lagi, 14. Jadi 7 tambah 7 bagi 2 tetap 7. Jadi jawabannya A. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak keliru. Kakak, pembahasan ini diuploadnya kapan di YouTube? Insya Allah besok pagi paling lambat ya untuk pembahasan ini. Sama yang tadi sore. Oke, ini untuk nomor 27. Silakan ditanyakan. Kuncinya kok 6 ya Kak? Jawabanku juga 7. Apa kita yang salah ya? Nah, kita lihat dulu di pembahasan ya. Pembahasannya di halaman berapa? Saya jarang lihat pembahasannya soalnya enggak hafal. Ini ya. Urutan 13. Oh, ini pembahasannya keliru ya. Urutan 13 itu berada di sini. Urutan ke-13 dan 14 berada di sini. Jadi dia harusnya ngambil bukan yang 6 ini, tapi yang 7. Yang 7-nya yang diambil di sini. Nah, jadi pembahasan kuncinya keliru ya. Typo dikit tidak apa-apa. Oke, next. Nomor 28. Apa nih? Panjang banget soalnya. Nomor 28. 3 orang pedagang asongan selalu menyusun jajanan kota menjajakan dagangannya. Wates 2 kali sehari. Wates tiap 2 hari ya. 2. Kemudian pedagang B di Jalan Wates, bukan orangnya ya, si A. Si A 2 kali sehari, 2 hari sekali. Si B 5 hari sekali. Si C 6 hari sekali. Mereka sama-sama berjualan pada tanggal 23 Mei. Ya, kapan mereka akan bertemu kembali? Oke, silakan boleh dicoba. Ini KPK ya. KPK 256, silakan. Pada bulan Mei. Mei itu ada berapa hari? Jadi biasa Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi 31 hari. Mei ada 31 hari ya. Oke. Nah, KPK-nya kira-kira berapa? Mencari KPK boleh pakai manual, boleh pakai pohon faktor, boleh pakai tabel, silakan. Cuma kalau saya lihatnya di sini 26 adalah kelipatan dari 2 ya. Jadi 2-nya boleh disingkirkan. Kita cuma cari KPK 5 dan 6 saja. Kelipatan 5 dan 6 yang sama, yang paling dekat. Kalau 6, 12 tidak bisa bagi 5, 18 tidak bisa bagi 5, 24 tidak bisa bagi 5, 30 bisa bagi 5. Jadi KPK-nya adalah 30. Jadi 30 hari dari 23 Mei. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kira-kira di tanggal berapa nih? 30 hari dari 23 Mei. 30 hari lagi ya. Kira-kira berapa hari lagi? Jadi bulan Mei tersisanya adalah 31 dikurangi 23 ya. 31 dikurangi 23 8 hari. Nah, jadi sisa 22 hari lagi. 22 hari lagi berarti jatuhnya 22 Mei, habis Mei Juni. Supaya jumlahnya 30 hari ya. Jadi jawabannya yang B.
22 Juni. Seperti itu kira-kira. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan untuk nomor 28? Nomor 28 hanya cari KPK, terus di KPK-nya 30, terus dihitung ya. Oke, aman. Kita lanjut ke nomor 29. Nomor 29, Sila membeli 2 pulpen, 4 pensil, 1 penghapus. Waduh, ini aljabar ya, 3 variabel. Pulpen, pensil, sama penghapus. Kemudian ada berapa orang nih? Ada Sila, Dinda, sama Sida. 3 orang. Berarti ini persamaan di sistem persamaan linear 3 variabel materi SMA ya. Jadi saya tuliskan dulu persamaannya. X pulpen, kemudian Y pensil, kemudian Z nya adalah penghapus. Atau pakai ABC aja ya, ABC. Kita baca dulu dari pertama. Sila membeli 2 pulpen di halaman sebelah ya, saya baca. 2 pulpen, pakai A. 2A, 4 pensil berarti 4B. Tambah 1 penghapus, tambah 1 C. Atau C saja boleh. 20.900. Sida membeli 6 pulpen, ditambah 3 pensil, ditambah 4 penghapus. B ya, typo. 41.000. Yang terakhir, Dinda membeli 5 pulpen, 5A, kemudian 2 pensil, 2B, tambah 3 penghapus, 3C, sama dengan 50.000. Pertanyaannya, berapa sisa uang Dinda setelah pembelian barang-barang tersebut? Dinda punya uang 50.000. Dinda belinya yang ini ya. Dinda ingin membeli 50. Oh, hanya 2 ya. Sorry, berarti hanya 2. Hanya yang Sila. Berapa sisa uang Dinda setelah ya. Jadi ini yang terakhir tidak ya. Jadi hanya yang atas 2A tambah 4B 1B 20.900. Kemudian Sida yang 6P 341.000 ya. Hanya 2. Yang ditanyakan yang ini tidak usah ya. Jadi kita diminta untuk mencari berapa harga yang harus dibayarkan kalau membeli 5 pulpen, 2 pensil, dan 3 penghapus. Kalau uangnya 50.000, kembaliannya berapa? Seperti itu kira-kira ya. Jadi biasanya sih kalau mau kerja seperti ini harusnya 3 variabel ya. Harus 3 yang diketahui, karena ini kan ABC, harus 3 persamaan juga. Cuma ini hanya diberi 2 persamaan, jadi agak lain pengerjaannya ini. Biasanya kalau 3 persamaan, kita eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2, terus persamaan yang lain. Nanti akan ketemu jawabannya, akan ketemu yang mau dieliminasi. Nah, kalau yang seperti ini, misalnya ini dikurang ini, atau ini dikali dimanipulasi ya, supaya bisa dapat. Kalau dikurangkan ini jadi 4A 1B 3C. 3C nya memang sama, tetapi untuk yang lainnya berbeda. Kalau dijumlahkan ini 8, 7,
kemudian 5. Tetap tidak dapat. Kalau kita kali 2 baru dijumlahkan tetap tidak dapat ya. Ya, jadi kita sebenarnya kekurangan informasi seharusnya untuk soal ini ya. Jadi harusnya ada 3 persamaan. Nah, kita cek ya di pembahasannya dibuat seperti apa. Kalaupun hanya 2 persamaan, Kak, di buku itu ada materinya. Ada. Di halaman depan ada materinya dulu. Strateginya dulu. Kita lihat pembahasannya dulu. Sistemnya seperti apa. Oh, salah soal ya. Kalau di pembahasan ada 3. Kalau tadi kan hanya 2. Jadi 2A. Ini yang ada yang ini sama yang 41.000. Yang ininya tidak ada di soal tadi ya. Nah, makanya tidak bisa dikerjakan. Jadi yang di tengahnya tidak ada. Ya, jadi bunyi soalnya agak kurang lengkap ya. Hanya ada 2 persamaan. Harusnya ada 3 persamaannya. Nah, mungkin dilihat saja di sini ya caranya. Jadi 2 kali berapa kali proses sih? Jadi persamaan 1 dan 3 dieliminasi atau disubstitusi buat dapat persamaan 1 persamaan. Jadi langkah pertama boleh eliminasi substitusi 1 dan 3 buat dapat persamaan keempat. Setelah itu eliminasi lagi 1 dan 2 atau substitusi 1 dan 2 untuk dapat lagi persamaan kelima. Nah, persamaan keempat dan kelima kita eliminasi lagi. Nah, sehingga akan dapat harga masing-masing. Harga untuk satu buku, kemudian satu pensil ya bisa diketahui ya. Kemudian harga satu buku satu pulpen. Nah, setelah dapat 2, maka satu penghapus juga bisa dapat. Nah, setelah dapat harga masing-masing, barulah kita masukkan ke soal. Jadi nanti ada kembaliannya. Jadi cukup panjang ya proses eliminasinya di sini. Cuma kekurangannya tadi soalnya tidak dicantumkan ya. Keliru soalnya. Jadi ini tidak bisa kita kerjakan. Harusnya butuh 1 lagi persamaan. Oke. Ini terlalu lama dapat jawabannya, Kak. Iya, benar. Ini panjang ya. Jadi ini materi SMA, sistem persamaan linear 3 variabel. Saya sih biasanya pakai eliminasi ya, kalau yang di belakang tadi pakai substitusi. Oke, satu nomor terakhir mungkin karena sudah jam 11 lewat di waktu Indonesia Tengah, jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 lewat. Jadi besok hari Senin kita harus bugar masuk menghadapi hari yang baru, di pekan yang baru. Nomor 30. Tabungan Ardi dalam satu bank setelah 6 bulan pertama per rupiah. Apabila Ardi mendapat bunga 15% per tahun dan uang Ardi mula-mula 3.250.000, berapakah nilai P? Besok live jam berapa, Kak? Insya Allah kalau tidak ada halangan sekitaran 5:30 waktu Indonesia Barat sore ya. Jadi sekitaran 6:30 waktu Indonesia Tengah, 5:30 Indonesia Barat, 6:30 Indonesia Tengah. Kemudian jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 10 waktu Indonesia Tengah malam ya. Jadi saya hanya bisa malam dan sore, agak malam ya. Kalau di tengah-tengahnya juga jam 8 sampai jam 9 itu ada kegiatan lain. Jadi tidak bisa untuk live. Oke,
kita bahas langsung saja. Bunganya 15% per tahun. Ini 6 bulan, berarti bunganya adalah 6/12 dikali 15% dikali 3.250.000. Ini untuk bunga. Kalau mau langsung tabungan akhir ada juga rumusnya. Cuma kita pelan-pelan saja cari bunganya dulu. Nah, ini bisa disederhanakan. 100 nolnya mati. 6 dengan 12 bisa dibagi 6. Bagi 6 1, bagi 6 2. Jadi 1/2 kali 15 kali 32.500. Ya, jadi kita bisa bagi 2 lagi kalau mau ya. Bagi 2 lagi ini. 32.500-nya kita bagi 2 lagi boleh. Cuma tidak apa-apa, kita lanjutkan atau kita bagi 2 aja. Bagi 2 ini supaya hasilnya langsung ya. Ini dibagi 2, 3 dibagi 2 1, sisa 1, 12 bagi 2 6, 5 bagi 2 2, sisa 1, 10 bagi 2 5, kemudian 0. Ya, jadi 15 kali 16.250. Mana cakarannya dulu? Ya, kita cakar. Bentar. 15 kali 16 25 kali 15. 5 kali 5 25, tulis 5 simpan 2, 5 kali 2 10 tambah 2 12, simpan 1. 5 kali 6 30 tambah 1, tulis 1 simpan 3. 5 kali 1 5 tambah 3 8. Kali 1 tulis ulang 5 2 6 1, dijumlahkan 5 7 3 14 24. 2 4 3 7 5. Tambah 0 1 ya. 2 4 3 750. Ditambah dengan tabungan awalnya ya, jadi totalnya ini ditambah dengan 3.250.000. Tambah 0 75 3943. Jadi jawabannya 3493750. Jawabannya yang B. Ya, jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya. Oke, masih ada tersisa 10 nomor untuk soal ceritanya. Kemudian nanti boleh lanjut di gambar-gambar kemampuan figural ya. Atau mungkin kembali ke kemampuan analisis kata ya, padanan kata, silogisme, kemampuan verbal ya. Jadi TIU itu ada 3 analisis Kak ya, jadi nanti kita masuk di analisis yang soal-soal panjang ya, yang analitik ya, silogisme analitik. Oke. Jadi mungkin setelah besok kita selesaikan 10 nomor di live-nya, baru kita masuk kembali ke awal ya, di kemampuan verbal, silogisme sama analitik. Oke. Jadi sekian dulu live pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa subscribe YouTube-nya supaya rekaman untuk live malam ini dapat dinonton kembali kalau kurang jelas. Link YouTube-nya ada di profile, klik profile, kemudian ada link di sana disediakan. Oke, jadi sampai jumpa lagi insya Allah besok.